Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Eni Sukaini. Kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Materi pokok kita, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan dan apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi 1. Tempat dan penanggalan surat, 2. Hal dan lampiran, 3. Alamat yang dituju, 4. Salam pembuka, 5. Pembuka surat, 6. Isi surat yang meliputi identitas pelamar dan lampiran, serta 7. Penutup surat, 8. Salam penutup, dan 9. Tanda tangan serta nama jelas pelamar. Adapun unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan meliputi kata sapaan dan kata ganti, pilihan kata dan struktur kalimat, serta penggunaan ejaan. Peserta didik, mari kita lihat sistematika tersebut berikut unsur kebahasaannya dalam pembahasan berikut. Yang pertama adalah tempat dan penanggalan surat. Inilah contohnya, Bandung 2 Agustus 2017. Perhatikan di situ setelah penyebutan kota atau tempat surat, maka harus ada tanda koma, dan setelah tahun tidak boleh diakhiri dengan tanda bacaan apapun termasuk titik. Berikutnya adalah hal dan lampiran surat. Hal surat adalah lamaran pekerjaan dan lampirannya tertulis di situ satu berkas. Mengapa ini perlu dituliskan? Hal surat itu akan menjadi penanda identitas surat tersebut adalah surat lamaran pekerjaan. Adapun lampiran satu berkas itu berisi berkas-berkas pelengkap data kualifikasi pelamar. Kita beralih kepada struktur yang berikutnya, kepada sistematika berikutnya, yaitu alamat yang dituju. Inilah contohnya. Yang terhormat, Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, Jakarta Selatan. Kalau kita perhatikan penulisan alamat surat tersebut, di situ terdapat penggunaan ejaan tanda titik setelah kata YTH yang disingkat. Kita tidak boleh menggunakan tanda baca yang lain seperti hanya titik 2 ataupun koma. Kemudian penulisan jalan mesti ditulis lengkap, jalan, tidak boleh disingkat menjadi JLN. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan pada alamat surat yaitu penulisan lembaga atau perusahaan yang kita lamar. Jika menggunakan huruf besar maka tidak disertai dengan tanda titik. Berarti di sini ada aturan penulisan huruf kapital. Jadi jika penulisan seperti ini maka berarti itu salah. Selanjutnya kita beralih pada penulisan yang lain seperti ini. Pada penulisan seperti ini, kota atau tempat alamat surat ditulis dalam satu baris sehingga setelah nomor surat maka diberikan tanda koma. Kita berlanjut kepada struktur berikutnya yaitu salam pembuka. Ada pilihan yang bisa kita buat yaitu yang pertama dengan menggunakan salam yang netral atau yang lazim yaitu dengan hormat, atau untuk instansi tertentu kita bisa menggunakan salam Assalamualaikum. Berikutnya adalah pembuka surat.
Contoh ini adalah pembuka surat untuk surat lamaran yang ditulis berdasarkan iklan. Sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Indo Sukses, seperti yang termuat pada harian Kompas tanggal 24 Juli 2017, saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Pada pembuka surat ini, ada unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti saya. Hindarilah penggunaan kata ganti kami karena kita menulis atas nama pribadi seorang diri. Berikutnya, isi pada pembuka surat yang harus kita perhatikan. Karena surat ini ditulis berdasarkan iklan, maka pembukanya haruslah berisi rujukan iklan. Dan pada pembuka surat ini juga mesti berisi tujuan penulisan surat yang di sini diungkapkan dengan kalimat mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Berikutnya kita masuk pada identitas pelamar. Pada bagian ini ada ejaan yang harus diperhatikan, yaitu berkenaan dengan penulisan huruf. Untuk penulisan rincian, hindari penggunaan huruf kapital seperti pada contoh berikut: nama, tempat, pendidikan, alamat, telepon, email, dan status perkawinan. Akan tetapi, untuk hal lain atau kata-kata yang lain yang memang seharusnya menggunakan huruf kapital, perhatikanlah aturan penggunaan huruf kapital seperti pada nama, kemudian pada tempat, pada nama bulan, pada nama lembaga, dan juga pada yang menggambarkan tempat geografis. Kita berlanjut masih pada bagian isi. Ada data pelengkap untuk menjadi bahan pertimbangan dari diri pelamar. Ini yang biasa dilampirkan. Pernyataan kalimatnya seperti ini: sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah S1, 3. Fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan, dan pas foto terbaru. Tolong perhatikan pula ejaan yang ada pada pernyataan tersebut, yaitu terutama pada penulisan fotokopi, ijazah, dan pas foto. Yang terakhir adalah penutup surat dan salam penutup serta tanda tangan dan nama diri pelamar. Pernyataan penutup yang lazim adalah seperti contoh berikut: besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, pada bagian penutup ini terdapat sapaan yang tepat, yaitu penggunaan Bapak atau Ibu. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma supaya tidak menjadi rancu dengan Bapak atau Ibu saya. Kata sapaan itu sering kali kita temukan bentuk yang keliru sehingga menjadi perhatiannya. Nah, katanya pada perhatiannya pada konteks tersebut tidaklah tepat, haruslah kita hindari. Para peserta didik yang berbahagia, demikianlah pelajaran kita pada hari ini menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan pada akhirnya suatu saat nanti kita bisa bekerja di perusahaan yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.